Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edinda Dwi Ayu Putra Amelia, NIM 19866 kelas 2019B. Ya, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Pugu Satya Hasmara. Materi yang saya sampaikan adalah instrumen evaluasi bentuk non-tes. Hasil dari suatu proses pembelajaran mencakup tidak hanya aspek kognitif, tapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Sehingga hasil dari proses pembelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan teknik tes. Keterampilan dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan, sedangkan hasil belajar berupa perubahan sikap hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Ya, selanjutnya daftar cek. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek, ya atau tidak. Pada penilaian unjuk kerja yang menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak boleh memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilaian hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misal benar dan salah, dapat diamati, tidak dapat diamati. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Yang kedua, skala rentang. Penilaian unjuk kerja yang menggunakan skala rentang memungkinkan penilai memberi nilai penguasaan kompetensi tertentu karena pemberian nilai secara kontinum di mana pemilihan kategori nilai lebih dari dua. Penilaian sebaiknya dilakukan lebih dari satu penilai agar faktor subjektivitas dapat diperkecil dan hasil penilaian lebih akurat. Yang ketiga, penilaian sikap. Sikap berangkat dari perasaan atau suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan bertindak seseorang dalam merespon suatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspektasi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk untuk menjadikan perilaku atau tindakan yang diinginkan. Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni komponen afektif, komponen kognitif, dan komponen konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilainya terhadap suatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, observasi perilaku. Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam suatu hal. Misalnya orang yang bisa minum kopi dapat dipahami dengan kecenderungan yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang dibinanya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Pertanyaan langsung. Kita dapat menanyakan secara langsung tentang sikap seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru diberlakukan di sekolah mengenai peningkatan ketertiban. Laporan pribadi. Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapan tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangan tentang kerusuhan antar etnis yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat peserta didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data.
Dan yang selanjutnya penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian produk tidak hanya diperoleh dari hasil akhir saja, tetapi juga proses pembuatannya. Penilaian produk meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, atau patung, lukisan, gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Selanjutnya penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam suatu periode tertentu. Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat berupa karya peserta didik atau hasil pekerjaan. Dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didiknya, hasil tes atau bukan nilai, piagam penghargaan, atau bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan kompetensi tersebut dalam suatu mata pelajaran. Selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana subjek yang ingin dinilai diminta untuk penilaian dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang diajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.